Jadi ya kalau menurut pendidikan waktu itu SLTA ya, pendidikan terakhir ya. Kalau ASN itu setahu saya itu tahu dari orang tua itu, ibu saya dan bapak saya itu mesti awalnya dulu itu bekerjanya itu diminta jadi ASN dulu, mungkin juga seperti saya. Nah itu. Kalau kok bisa nggak sama bapaknya, kok bisa nggak sama gitu ya memang nggak tahu. Bapak saya sekolahnya dulu itu Semeya contohnya ya, waktu SMA-nya. Saya sekolahnya itu analis kesehatan gitu, sempat gitu, nggak sama, beda departemennya. Dulu bapak saya di bidang keuangan, yaitu departemen keuangan sekolahnya, saya di departemen kesehatan begitu, jadi nggak sama. Kalau ASN-nya sendiri itu menurut saya bukan robot ya. Nggak tahu lah kalau memang kerjanya sekarang seperti robot, nggak tahu ya. Kalau setahu saya ya terhimpit dengan perang ya, waktu itu perang integrasi ya. Awal saya masuk pegawai negeri sipil itu terhimpit dengan suasana perang terus ya. Mulai tahun 1998 ada perang di negara kita juga, integrasi. Dua integrasi waktu itu, dua masalah integrasinya. Integrasi militer di Republik Rakyat Aceh dan integrasi militer di Republik Timor Leste waktu itu ya. Itu posisi saya masih di sini saja, di Jombang, nggak kemana-mana. Tapi lihat Korea itu suasana sudah nggak enak gitu ya. April itu nggak pernah libur ya, olahraga aja yang saya lihat itu. Nggak tahu mana yang diserang juga nggak tahu, mana yang dilumpuhkan ekonominya juga nggak tahu, tapi pasti ada itu yang ada yang mulai dibangun, disusun waktu itu, lumpuh dihidupkan lagi, habis itu ada yang dibuang namanya dihidupkan lagi ya, dan seterusnya nggak tahu ya. Soalnya hadapinnya majalah ya, koran ya, hadapinnya media massa ya. Saya tahu di media elektronik, di media cetak begitu saja gitu. Kalau itu memang iya, waktu itu memang suasana di media cetak yang jadi kajian orang mencari ilmu ya waktu itu ya, memang terganggu lah begitu. Dari segi ekonomi ya nggak ada gangguan sebenarnya, mulai dari 98 sampai sekarang kursnya itu tetap ya stabil. Waktu itu nasi itu satu piring masih 500 rupiah ya, 250 rupiah itu ada. Kalau sekarang kan berkisar sekitar 5.000, 6.000 ya. Kalau dulu waktu berapa tahun yang lalu, 10 atau 13 tahun yang lalu, satu piring nasi 2.000 ya perkiranya, masih terjangkau terus stabil. Tetapi ya memang nggak pernah ada tabungan memangnya. Dari mulai 098 saya masa mulai krisis masuk PNS itu, mulai masuk sampai sekarang itu nggak ada tabungan. Ya habisnya di perjalanan sama makan, sama biaya setiap hari itu ya, macak, mana, sama apa gitu. Kalau perempuan itu, kalau laki-laki ya mesin itu ya, mesin, bensin, sama nasi, sama macak itu biasanya itu. Ya nggak jauh sama sekarang itu, tetap seperti itu. Kalau nggak macak, katanya orang-orang nggak bisa manak, katanya begitu. Sampai dulu itu ada gaduan ya, gaduan bahasa Jawa itu, kalau contohnya ini kalau dibandingkan dengan kata kalau nggak macak nggak manak itu ya, itu maksudnya. Ya perempuan itu kalau nggak macak nggak payu rapi, maksudnya seperti itu. Kalau dulu itu seperti itu, pegawai negeri sipil itu seperti itu di Indonesia itu. Soalnya apa, dinilai, bacaan itu dinilai ya, pakai alis nggak bisa ditegur sama atasannya, pakai
pakai sepatu nggak bisa ditegur. Beda kalau zaman sekarang fungsional ya, balik lagi ke era Orde Baru sudah. Nggak apa-apa pakai sepatu, nggak dinilai. Pakai sepatu bebas lah, pakai sepatu yang murah, yang sukanya murah, elegan, yang fleksibel, ya terserah sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Pakai sepatu murah jebol gitu aja, waduh ini tantangan berat, mental bisa nervous ya di tempat nggak enak gitu. Soalnya pekerjaannya jauh dari kota ke desa itu yang ditempuh 20 km, nggak ada aspalan los sampai desa gitu, nggak ada. Harus estafet ya, setelah aspalan kita menuju ke semak-semak, jalannya itu tanah lagi. Habis itu ketemu aspalan lagi, makadam yang ditinggal gitu, nggak dilanjutkan lama bertahun-tahun. Habis itu jalan lagi ke tanah sampai rumah, makadam lama nggak diperbaiki gitu. Jadi nggak ada yang mau, orang seumuran saya itu yang jadi pegawai negeri sipil itu nggak ada di desa itu, nggak ada hasilnya gitu, maksudnya. Ya saya nekat ya, bantu-bantu ya, pemerintah juga modal sendiri ya, kambing saya jual gitu ya, tanah saya jual untuk beli sepeda motor, saya jual, nggak apa-apa, saya ikhlas kan, saya jual nggak apa-apa. Kurusnya dulu memang masih 8 juta ya, kalau sekarang nggak tahu, itu aja dulu. Kalau sekarang kan udah banyak uang, 8 juta itu dibandingkan untuk buat makanan zaman dulu itu banyak. Kalau dibandingkan untuk beli sepeda motor itu masih nambahin 4 juta lagi, 12 juta. Saya ikhlas saja, gaji saya dipotong lagi untuk nambahin apa itu, beli sepeda motornya itu 4 juta, utang lagi saya utang lagi, nggak apa-apa. Makanya kendel utang ya, pegawai negeri sipil itu kendel utang kalau zaman dahulu seperti itu. Nanti kalau waktu kursnya sudah stabil lagi ya dinaikkan gaji yang mengikuti kurs lagi ya, maksudnya. Nggak pernah enggak kalau itu. Soalnya bapak saya sendiri adalah orang keuangan dulu, bendahara keuangan negara. Ya saya enjoy saja, ringan-ringan saja, saya nggak pernah ada yang berani ngejek. Sepatu dulu itu jelek lemah gitu ya. Sama ibu saya disuruh pulang ke Kediri sini saya, biar nggak jebel lemah, pulang ke rumah kakek saya sini. Sepatu naik bus dari rumah sampai tempat, pulang lagi naik bus sampai tempat, pergi lagi naik bus sampai tempat. Jadi biarpun perkiraan orang-orang itu bisa jelebret di jalan, saya enggak, naik bus dari Kediri Jombang. Nah kalau saya pulang ke Mindi, dari Mindi ke Jombang ya jelebret nanti sepatu saya, tapi ya pernah 1 kali 2 kali gitu ya. Saya anggap ya lumrah lah, anak muda ya, penuh tantangan. Sukanya tantangan kalau dulu saya, nggak nyontoi ke teman-teman. Soalnya saya juga terketuk gara-gara membaca majalah, koran, media massa, atau baru nonton di televisi kalau seperti ini krisis di negara kita. Saya ikut-ikutan baca, nekuni gitu ya. Sama itu ya diberi tantangan, kira-kira dinaikkan nggak ya gaji pegawai gitu. Saya ikut notal-notal yang kira-kira kisarannya kursnya berapa dolar itu saya lihat. Gaji saya sendiri saya lihat berapa, nggak berani saya lihat gaji orang lain untuk berbandingan. Nanti keputusannya saya jawabkan ke ibu saya sendiri. Teman-teman semuanya ya begitu, mungkin sama saja ya, seperti itu. Nggak ada enaknya orang kecil, nggak ada kalau yang masuk ke pegawai negeri sipil itu ada orang gede-gede ya, kekayaannya juga banyak-banyak. Kenapa kok sampai seperti itu ya, kelihatannya melas, rambutnya kumal, kusut dan sebagainya. Bagaimana ya, memang begini, orang itu kan punya gaya tren masing-masing. Anak sekarang hidupnya di tahun 2022 yang dilihat
dilihat, ditonton di TV itu, dilihat tahunnya berapa ya di iklan. Rambut gaya iklan itu tahun 76 mungkin ya, anaknya ingin kalau dipandang bagus ya bergaya tahun itu, di tahun 76 itu yang dipakai. Jadi gaya mundur ke belakang gitu. Ya nanti kalau ditegur kepalanya baru lari ya, dibenahi rambutnya, cari minyak rambut, cari sisir, cari tukang potong gitu ya. Nggak mau diejek sama kepalanya, biasanya seperti itu. Kenapa kok capek-capek kok tetap kerja aja? Ya itulah jiwa seorang Pak Jenderal ya, gak pernah kenal lelah, jadi harus menjadi tulang punggung negara. Kemana pun diperintah oleh negara berangkat. Sampai malam jam 12 malam harus berangkat ke Jogja, saya berangkat ke Jogja. Gak ada apa-apa ya Bray, cuma diperintah kok ya berangkat. Harus perjalanan ke sana, berangkat ke sana. Harus ke Surabaya, gitu ya, harus ke Malang, begitu ya. Harus ke Blitar ya ke Blitar, harus ke Tulungagung ya ke Tulungagung. Gitu. Cuma ini sudah tua ya, mendekati umur 40 tahun. Ketepatan saya sudah sakit pinggang ya, sudah punya anak dua ya. Saya dipanggil, diringankan beban saya, kepala pekerjaan itu. Saya diringankan pekerjaan saya disuruh bekerja di suatu tempat yang dekat sawah supaya rekreasi gitu ya. Saya nganut ya, berjalan ke sana supaya untuk kebaikan saya sendiri ya, saya nganut, bukan untuk kepentingan negara pun saya nganut, karena tugas jenderal itu setia ya, setia, cintanya setengah mati sama perdamaian. Bukan seperti dulu jenderal mimpin perang ya, harus kabur ke sana kabur, harus nyerang sana nyerang. Kalau di zaman merdeka ini beda lagi ya, yang dipanut beda lagi. Kalau zaman saya dipanut Jenderal Soeharto ya, ikut ke Pak Jenderal Soeharto arahnya. Kalau malam Jumat suruh melakoni ya melakoni, gitu ya. Malam Jumat melakoni poso ketepatan ya, ini saya nggak bisa nganut ya, masalah itu sedikit nggak bisa nganut, masalah sedikit itu. Kalau Jumat puasa itu nggak bisa ya. Masalah weton saya itu Jumat Wage. Kalau Nabi Muhammad itu di fikihnya itu kalau puasa di hari Jumat itu harus menambah satu hari atau melanjutkan puasanya di hari Sabtu. Jadi saya keberatan. Kalau saya Jumat melakoni sama puasa, saya harus puasa 2 hari, masalahnya seperti itu. Jadi saya puasanya ganti saja ya, terserah bulan apa dan hari apa ya, saya milih puasanya Senin sama Kamis ya. Yang itu untuk menjaga keselamatan saya sendiri dan keselamatan negara. Saya puasa juga ikut melakoni, seorang jenderal juga melakoni puasa 2 hari setiap minggunya, itu di hari Senin dan hari Kamis. Dasarnya apa ditanya? Dasarnya itu hari Senin itu lahirnya Nabi Muhammad, dan hari Kamis itu itu awalnya itu sejarahnya juga ada, saya melakukan puasa itu. Awalnya Nabi Muhammad itu yaitu 2 hari itu, masalah kelahirannya itu bulan apa juga saya nggak begitu tahu ya, hanya dasar saja ini untuk melakoni seorang jenderal itu di negara ini loh. Maksudnya itu kan dipanutkan Jenderal Soeharto ya, tetap melakoni seperti gurunya, maksudnya seperti itu. Gurunya kalau tiap minggu puasa saya juga ikut puasa gitu loh, maksudnya itu. Kalau gurunya ngelakoni beragama Islam, saya juga ikut, saya nganut agama saya sendiri. Tuntunan di rumah saya belajarnya agama Islam pakai pedoman saya sendiri, nggak pakai pedoman Pak Jenderal Soeharto. Sudah beda lagi nanti itu urusannya ya. Saya
seperti itu kalau saya itu. Habis itu Kamis itu hari apa? Saya juga lupa. Pokoknya saya kalau ditanya lupa ya lupa, sudah dasarnya nggak ada, memangnya nggak ada. Kalau Senin sih masih banyak yang tahu. Saya berani jawab soal Senin kan hari lahir Nabi Muhammad, saya bilang gitu. Kalau Jumat lahir saya, Jumat Wage gitu. Kalau saya puasanya biasanya ya Senin Kamis Pak, mengikuti